Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke suatu kawasan di mana di kawasan tersebut ya, terdapat pemandangan yang sangat bagus sekali ya, pemandangan yang sangat indah sekali. Pemandangan itu berupa pegunungan berbatu teman-teman ya, atau pegunungan batu teman-teman ya. Dan konon pegunungan batu ini adalah hasil dari geologi alam ya, yang dihasilkan ya mungkin ribuan tahun yang lalu atau mungkin juga jutaan tahun yang lalu ya teman-teman ya. Karena hasil geologi alam, konon sih bergeseknya tanah-tanah yang ada di perut bumi ini ya teman-teman. Dan menurut TV Lebaran juga ya teman-teman ya, bahwa gunung ini pun kemungkinan besar adalah sebagai pagar gunung ya, atau pembatas antara lautan dan daratan. Jadi seandainya gunung batu ini kok sampai jebol ya, atau berlubang ya, menurut TV Lebaran akan keluar air laut teman-teman ya, dan akan menggenangi daratan ya. Nah ini teman-teman, ini adalah suasana dari jalan yang kita lalui, dan kita sudah mulai melihat gunungan-gunungan batunya ya teman-teman ya, seperti yang berada di samping kiri saya tadi ya. Itu adalah batuan-batuan kuno. Oh, bukan kuno lagi ya, mungkin purba, hasil dari lava-lava pijar gunung-gunung purba di masa lalu ya teman-teman ya. Wah, bagaimana ya dahulu kala penciptaan atau adanya gunung-gunung batu yang ada di sini ya teman-teman ya. Wah, kita tidak bisa bayangkan usianya ya. Kita aja manusia itu paling tua mungkin usia ya 100 tahun ya. Nah gunung ini ya mungkin ribuan tahun atau mungkin sudah ratusan tahun ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita sudah sampai ya di sebuah kawasan yang diselimuti atau dikelilingi oleh pegunungan batu ya. Dan di sini pun kita melihat sebuah jembatan gantung ya, atau jembatan yang estetik ya. Di sini ya dipakai oleh masyarakat sini untuk berlalu lalang, atau ya untuk ini lewat lah ya. Lah ya namanya jalan, masa tidak lewat ya. Dan tadi TV Lebaran sempat berhenti sebentar untuk ya cuci mata ya, siapa tahu ada bidadari yang gembos motornya, atau mungkin macet ya. Terus TV Lebaran nanti akan menjadi pahlawan kesiangan gitu ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, perjalanan kita kelinong-kelinong bersama sepeda kita untuk menikmati keindahan dari pegunungan batu yang ada di sini. Lah ini teman-teman nih, ini adalah batuan-batuan yang wow teman-teman ya. Batuan yang wah usianya sudah bikin merinding ya. Jadi dari bentukan batuannya kan sudah apa ya teman-teman ya, sudah menandakan kalau molekul-molekulnya itu sudah usianya sudah ratusan tahun ya, atau mungkin sudah jutaan tahun ya. Nah ini teman-teman, yang saya tunjuk ini adalah sebuah batu yang menurut TV Lebaran cukup berbahaya ya, karena ya, bisa gelinding ini teman-teman. Ini batuannya itu kayaknya misalnya goyang sedikit, batuan ini bisa gelinding teman-teman ya. Harusnya ya kalau menurut TV Lebaran ya, batuan ini harusnya digelindingkan sekalian ya, agar tidak membahayakan orang yang lewat di bawahnya. Dan ini adalah batuan-batuan yang wah ya, bernuansa purba sekali ya teman-teman ya. Dan lokasi yang kita kunjungi ini sebenarnya tidak jauh dari titik pusat gempa Jogja tahun 2006 yang lalu ya teman-teman ya. Jadi di bawah tanah ini sebenarnya terdapat sesar-sesar yang luar biasa teman-teman ya. Dan menurut TV Lebaran, sesar-sesar itu pun bisa jadi sebagai pemicu gempa
yang cukup besar ya. Apakah pula menjadi pemicu gempa megatrust ya, yang sering digaungkan oleh BMKG atau apa itu teman-teman, pokoknya yang ini menangani atau yang membidangi ya tentang ilmu-ilmu kegempaan atau ilmu-ilmu geologi alam, atau mungkin ya ini apa teman-teman, tentang bencana alam gitu ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke titik dari tujuan kita. Kita nanti akan menuju ke sebuah kedung ya teman-teman ya. Jadi sebuah kedung ini ya kayak sebuah kolam ya, kolam yang berada di aliran sungai Oyo teman-teman ya. Dan sungai ini ya, sungai Oyo ini atau juga termasuk sungai Opak ya, atau sungai-sungai yang berada di Yogyakarta ini, itu juga termasuk hasil geologi alam di masa yang lalu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di suatu kawasan yang betul-betul tersembunyi ya teman-teman ya, disembunyikan oleh gunung-gunung batu teman-teman. Dan di kanan kiri saya kita sudah melihat ya sebuah gunung-gunung yang begitu tinggi ya, gunung-gunung yang begitu menjulang ya. Dan gunung-gunung ini adalah gunung-gunung batu teman-teman ya. Dan menurut TV Lebaran, gunung-gunung batu ini adalah hasil dari pijaran lava-lava gunung purba di masa lalu ya. Atau mungkin juga teman-teman ya, bahwa lokasi yang kita pijak ini dahulu kala adalah sebuah lautan, karena konon ya sekitaran Pegunungan Seribu ini, tepatnya yang berada di Gunung Kidul ya, perbatasan dengan Bantul juga, itu dahulu kala adalah berupa lautan ya, atau sebuah samudra ya. Dan kemungkinan karena ada proses geologi alam, terangkatlah ini batuan-batuan yang ada di bawah, atau pijaran-pijaran lava atau gunung-gunung di dasar samudra ini yang mengeluarkan lava dan memunculkan gunung-gunung batu ini ya teman-teman ya. Dan kita bisa melihatnya sekarang ini menjadi sebuah keindahan alam ya teman-teman ya. Dan bagaimanapun juga gunung-gunung ini juga punya masa ya teman-teman ya. Seandainya nanti gunung-gunung ini sudah sangat tua sekali ya, tentu saja sudah akan kekuatannya akan retak ya teman-teman ya, atau mungkin sudah ya kekuatannya akan runtuh ya. Oleh sebab itulah mari kita jaga kelestarian alam ya teman-teman ya. Jangan digunduli ya, gunung-gunung jangan dirusak ya, karena kalau nanti rusak kita akan diberi sebuah bencana alam ya. Dan semua bencana alam itu juga karena ulah manusia itu sendiri, atau ulah yang menghuninya ya. Yang menghuni ya pemimpinnya kan manusia teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, di sini tuh pemandangannya cukup indah, tapi sekarang itu pengunjungnya ya tidak seperti dahulu kala ya. Di saat corona itu lokasi-lokasi seperti ini cukup ramai teman-teman ya. Ya ramai oleh para penyepeda ya, tapi sekarang sudah sepi ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di perjalanan saya bertemu dengan seorang bapak-bapak ya, ini teman baru, ini namanya Pak Slamet. Dan kali ini saya akan menyusuri keindahan Pegunungan Batu ini bersama Pak Slamet ya, untuk membaca ayat yang tersirat ya teman-teman ya, yaitu berupa penciptaan Tuhan ya, termasuk ya ini teman-teman, Pegunungan Batu ya. Dan kini kita sudah berada di atas sebuah jembatan. Jembatan ini berada di atas Sungai Oyo ya teman-teman ya. Dan yang bikin TV Lebaran itu penuh tanda tanya, aliran Sungai Oyo yang tidak terlalu deras ini justru pernah memakan korban jiwa teman-teman ya. Dan apakah kemungkinan besar di bawah Sungai Oyo ini terdapat sungai bawah tanah ya teman-teman ya, atau lorong-lorong yang bisa membuat sebuah pusaran ya, atau sebuah pusaran yang bisa menyedot orang yang mandi di atasnya. Apakah seperti itu ya? Jadi sebenarnya di bawah Pegunungan Batu ini, saya yakin masih terdapat misteri-misteri yang luar biasa yang kita tidak tahu ya. Yang tahu hanya Sang Maha Kuasa. Karena saya yakin
eh, munculnya batuan-batuan ini kan ya pasti ada prosesnya ya, dan prosesnya kita tidak bisa bayangkan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah jalan di pinggiran sungai ya, dan saya yakin antara sungai dan gunung-gunung ini keberadaannya itu ya sama zamannya ya, jadi prosesnya sama karena hasil dari geologi alam teman-teman ya. Kita berjalan lagi teman-teman, kita bersama Pak Slamet ini ya. Ini ya. Ya kalau saya boleh berpendapat ya, meskipun kita itu berada di sebuah pegunungan yang penuh pepohonan, tapi saya merasa kesejukannya itu tidak maksimal ya. Ya kemungkinan besar karena ya perubahan iklim ya, atau mungkin ya pembangunan yang masif ya, yang ya ini pembangunan ini akan mengurangi kealamian ya, dan tentu saja secara otomatis kalau kealamian ini sudah berkurang, kesejukannya pun berkurang ya. Dan menurut saya yang masih sejuk banget itu masih ada ya, sejuk banget itu berada di Kulon Progo teman-teman ya. Saya masih menemukan kesejukan yang ya kayak dahulu kala gitu ya. Nah inilah teman-teman ya, ini pemandangannya cukup istimewa ya teman-teman ya. Di depan kita itu sebuah gunung, itu gunung batu teman-teman ya, itu besar sekali ya. Kalau dilihat dari warnanya itu kan menandakan bahwa batuan ini adalah batuan purba ya. Ini yang di kanan saya ini batuannya kayak sebuah apa teman-teman nih, kayak sebuah es krim ya kalau dulu ya, tapi es krim yang terbuat dari lava pijar teman-teman ya. Dan sekarang ya ini pegunungan ini sudah banyak ditempati oleh warga ya, sudah menjadi pemukiman ya teman-teman ya. Dan kemajuan zaman ini juga membuat ini teman-teman, membuat jalan ini ya, dulu itu belum viral atau belum banyak wisata-wisata, lokasi yang saya lewati ini jalannya sangat kecil sekali ya teman-teman ya, tapi sekarang sudah ini ada besar ya, dan cukup nyaman untuk dilewati ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita lanjut lagi nanti, pokoknya video ini kita bagi dua ya teman-teman. Nanti kita akan sampai di sebuah kedung ya, kedung jati ya, atau kedung apa namanya lah ibaratnya, itu adalah hasil dari geologi alam dan masih menyimpan sebuah misteri rahasia alam di bawahnya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, ini adalah Sungai Oyo ya, dan saya yakin penciptaan atau keberadaan Sungai Oyo ini juga tidak serta-merta ada, pasti ada prosesnya, dan gak mungkin kalau dibuat manusia ya. Bagaimana maculi tanah sepanjang ini ya, sepanjang ini ya, sebesar ini ya. Tapi ya sekali lagi sama ya nasibnya sungai-sungai di Indonesia ini ya, semuanya sama, yaitu apa, nasibnya itu, kewibawaannya itu sudah hilang ya, atau sudah menurun. Karena apa? Karena debit air dari sungai-sungai ini sudah banyak berkurang karena yang namanya pembangunan yang merajalela ya, atau pembangunan yang masif sekali ya. Nah ini karena kita ini sebenarnya bukan penggoes original ya teman-teman ya, cuma penggoes hiburan. Jadi saya itu kalau sepeda hanya untuk hiburan, jadi kalau capek ya istirahat, kalau lapar ya jajan gitu ya, jadi hanya untuk hiburan semata ya, tidak untuk yang balapan atau mungkin yang apa gitu ya sambil olahraga ya teman-teman ya. Karena di usia-usia seperti kita itu memang harus ada olahraganya. Nah ini teman-teman, di samping saya itu adalah pegunungan juga, batuan-batuan purba ya, yang usianya mungkin sudah 3 kali lipat ya dari usia kita, lebih ya, itu mungkin udah ratusan tahun ya, atau mungkin udah ratusan ribu tahun ya, atau mungkin juga sudah jutaan tahun ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kondisinya seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, jalannya cukup menanjak, jadi kita harus turun ini dari sepeda, dan kayaknya lokasi ini sudah mau dekat ya dengan lokasi inti yang akan kita tuju ya teman-teman ya, yaitu sebuah kedung ya teman-teman ya.
Kedung itu kayak apa ya teman-teman? Kayaknya kalau menurut TV Lebaran itu kayak sebuah kolam ya, kolam yang cukup dalam tapi dalam aliran sungai lah. Ya nanti kita lihat aja teman-teman kondisinya dan keadaan dari kedungnya ya. Dan yang bikin kita itu ya tertarik ya karena bagaimanapun juga lokasi yang kita tuju ini itu mempunyai sebuah histori geologi alam yang usianya sudah ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu ya teman-teman ya, dan kini kita masih bisa menikmatinya sebagai malah wisata alam ya, atau wisata yang dikunjungi orang ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ada arah-arahnya, ini namanya apa nih? Oh, Lembah Oyo teman-teman ya. Nanti yang kita kunjungi ini bernama Lembah Oyo teman-teman ya, Kedung Oyo ya. Nah di sini juga ada sebuah cakruk ya teman-teman. Ini ada sebuah pertigaan. Kita akan mencoba mendekat, ini arah sana kemana ya. Jadi nanti pemirsa TV Lebaran yang mau jalan-jalan biar tidak bingung ya, kalau ke sana itu kemana tadi teman-teman ya, ke Imogiri ya. Kalau sini ke mana nih teman-teman? Wah itu nggak kelihatan. Pokoknya di sini ada arah-arah jalan lah teman-teman ya. Di sini juga ada sebuah cakruk ya. Cakruk ini adalah sebuah tempat untuk ronda ya. Jadi kalau zaman dahulu itu cakruk-cakruk seperti ini masih banyak ya, dan masih banyak digunakan pula ya. Terus ada kentongannya kayak tadi. Jadi kentongannya itu dibunyikan ya, dibunyikan kalau seandainya ada mara bahaya atau ada info atau mungkin ada pencurian dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita kayaknya sudah sampai ya dari Lembah Oyo. Nih ya, tapi kita akan lihat dulu dari atas dan nanti kita akan lanjut lagi di episode kedua bagaimana kondisi dari Lembah Oyonya ya teman-teman ya. Kalau kita mendekat lah, ini ada arahnya Lembah Oyo ya, Lembah Oyo atau Lembah Oyo ya teman-teman ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan kita di ekspedisi kita kali ini. Lah ini teman-teman, yang di bawah sana ini yang kita syuting itu adalah Lembah Oyo yang tadi nama wisatanya itu terdapat pada tulisan-tulisan di papan arah ya. Nah ini teman-teman, ini adalah Lembah Oyo ya. Itu ada kolamnya itu yang saya maksud, kolam yang menggenang itu ya. Itu adalah sebuah kedung ya teman-teman ya. Dan alam ini masih punya rahasia yang kita tidak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.